Karena tradisi Arab jahiliyah, kalau dia udah mulai bosan sama istrinya, langsung dia ceraikan seumur hidup. Kenapa seumur hidup? Biar nggak dapat waris, biar nggak ada tanggung jawab apa-apa, nafkah segala macam. Kan curang banget kan? Dinikahi ketika muda, pas udah tua diceraikan tanpa ada harapan warisan dan nafkah lagi selama-lamanya. Wa idza salaka ibadi anni, kalau hambaku bertanya kepadamu, di mana Allah? Saya pengen curhat. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib, aku dekat. Artinya ketika kita pengen curhat, Allah mendatangi kita. Kadang-kadang kita nggak pengen curhat aja, Allah mendatangi kita karena pengen dicurhatin. Kan baik banget Allah tuh. Padahal kan yang butuh kita ke Allah, bukan Allah butuh kita. Tapi karena saking pemurahnya Allah, dari arasnya turun ke langit dunia. Setelah turun ke langit dunia, Allah bertanya, hal min dhi hajah, ada nggak hamba-hambaku yang butuh pertolongan? Allah manggil-manggil kita tuh di langit dunia tuh. Allah manggil-manggil kita, kita tidur. Ilfil nggak Allah? Besok datang lagi. Hal min dhi hajah, ada nggak hamba-hambaku yang butuh pertolongan? Masih tidur. Ilfil nggak, besok datang lagi. Dan itu berlaku dari sejak Allah menciptakan manusia sampai hari kiamat. Nggak pernah Allah ilfil sama kita. Inilah tempat curhat yang paling baik. Hanya ada dua, satu kepada Allah, kedua kepada pasangan. Kalau tidak ada pasangan, bolehlah sesekali kepada orang tua. Tapi kadang-kadang harus dibatasi juga. Karena ada hal-hal yang kalau kita sampaikan kepada orang tua, pasangan kita nggak ridho. Ketika kita ngomongin ke ibu kita, mungkin pasangan kita menjadi malu karenanya. Masalah nafkah mungkin, kan itu harga diri suami banget ya. Kalau seorang istri kemudian curhat ke ibunya, ya AA ngasihnya kurang terus setiap bulan, kan dia jadi malu nih. Ada hal-hal yang suaminya akan malu dan gak rela. Terus kepada siapa yang insya Allah suami kita gak malu? Kepada Allah. Ya Allah, suami saya ngasih nafkah kurang terus sudah berapa bulan. Saya sih berharap gak usah banyak-banyak ya Allah, 30 juta aja sebulan. Ini masih kurang 29 juta, kurang sejuta curhatnya. Karena suami kita juga curhatnya ke Allah. Ya Allah, saya pengen nambahin nafkah buat istri saya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dua-duanya curhat nih. Kalau perlu curhatnya sambil pegangan tangan, kan seru tuh. Coba kalau masih sendiri, pegangan tangan siapa? Gini-gini. Mana ya tangan? Loh, sholat tahajud berdua sama sendiri. Kalau sendiri, yang banguninnya alarm. Nggak enak banget tuh. Fring, apa sih basic? Tapi kalau udah berpasangan, yang banguninnya suara lembut. Kang, bangun. Akhirnya makin tidur. Ini tapi bukan fikih ya. Ini iseng-isengan saya doang nanya ke istri saya. Yang. Kalau kita sholat tuh boleh nggak sih gandengan? Istri saya nanya, gandengan gimana? Jadi kita tengah malam tuh nanya kayak gituan. Gandengan gimana gini? Jadi kita takbir terus... Boleh nggak sih kayak gitu? Nanya ya. Tapi kalau deketan boleh kan? Boleh. Ya udah deketan lagi dong. Lagi saya. Bisa nggak ngomong kayak gitu ke teman kos-kosan? Deket lagi dong. Bahaya. Makanya teman-teman curhat sama Allah SWT. Analogi dan contoh kasusnya mungkin masalah cinta dengan pasangan ya. Tapi moral of the story-nya itu bisa kita pakai dalam apa aja. Karena kita punya masalah bukan cuma dengan pasangan, bukan cuma dengan teman, tapi kita punya masalah dalam pekerjaan, dalam apa aja. Pokoknya mau curhat ke langit. Karena Allah selalu menunggu kita curhat. Yang di seluruh bumi juga makhluk-makhluk Allah selain jin dan manusia setiap hari berdoa kepada Allah. Masa kita nggak mau berdoa? Kulla yawmin huwa fi sya'n wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Curhat sama Allah. Akhirnya Khawlah udah selesai datang ke Nabi. Kalau bahasa kita kayak ngejapri ke Nabi gitu. Nabi bilang, kamu sama suami kamu sudah haram selama-lamanya. Karena zihar itu adalah tradisi Arab jahiliyah. Kamu buat saya seperti ibu. Itu tradisi Arab jahiliyah yang gak baik banget. Sangat-sangat tidak adil kepada perempuan. Jadi ini salah satu ayat bukti bahwa Al-Quran itu benar-benar turun untuk mengangkat kehormatan perempuan. Karena tradisi Arab jahiliyah, kalau dia udah mulai bosan sama istrinya, langsung dia ceraikan seumur hidup. Kenapa seumur hidup? Biar nggak dapat waris, biar nggak ada tanggung jawab apa-apa, nafkah segala macam. Kan curang banget kan? Dinikahi ketika muda, pas udah tua diceraikan tanpa ada harapan warisan dan nafkah lagi selama-lamanya. Kalau ternyata Khawlah nggak berhenti dengan bertanya kepada Nabi doang, dia minta kepada Allah.
Tadinya nggak ada loh fikih zihar di dalam Islam tuh nggak ada syariat hukum tentang bab zihar di dalam Islam, baru ada setelah khaulah curhat. Jadi bisa dibilang beberapa syariat Islam itu muncul hasil dari curhat-curhat para hamba. Apa arti al-mujadilah? Perempuan yang sedang curhat. Ini surat curhat di dalam Al-Quran. Akhirnya turun ayat, Allah sudah mendengar pembicaraan kalian berdua, Allah tahu banget isi japri-japrian kalian. Kemudian Allah mengatakan zihar itu adalah dosa besar, dan orang yang melakukan zihar tidak berlaku untuk istrinya, tapi dia wajib menebus dosa itu dengan cara berpuasa 2 bulan berturut-turut. Suami dari Khawlah orang yang sudah sangat tua. Nabi panggil dia ke sini. Akhirnya sahabat nyari-nyari dia, dipanggil ke rumah Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, sudah turun ayat tentang masalah kamu dengan Khawlah. Allah nggak redha dengan apa yang kamu lakukan kepada Khawlah. Akhirnya dia dimarahin sama Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, ya Rasulullah, saya sadar, saya insaf, saya taubat. Terus gimana menebusnya ya Rasul? Kata Nabi, berpuasalah 2 bulan berturut-turut. Dia bingung, Rasul, saya ini laki-laki yang sudah tua. Jangankan 2 bulan berturut-turut, sehari aja batal. Nggak boleh batal sehari aja, nggak boleh. Kalau batal sehari nggak bisa besok dilanjutkan, nggak bisa, langsung mulai dari nol. Ya Rasul, saya puasa sehari aja nggak kuat, gimana 2 bulan? Rasul mengelus dada kemudian mengatakan, ya udah kalau gitu beri makan 60 orang miskin. Ya Rasul, nggak ada orang yang lebih miskin di daerah sini daripada saya. Akhirnya Nabi ngambil beberapa karung korma, dikasih ke dia, ngasih makan ini untuk keluargamu. Ini juga menjadi dalil gimana Islam itu agama yang sangat-sangat toleran. Allah pengen memudahkan kalian, Allah nggak pengen menyusahkan kalian. Semua syariat Islam itu adalah memudahkan kita, nggak ada yang menyusahkan kita. Semua syariat Islam itu gampang, simple, mudah, nggak ada yang susah. Salah satunya adalah menikah, itu mudah banget. Mana Ustadz? Buktinya masih banyak yang masih sing. Berarti bukan Allah yang menyusahkan pernikahan, calon mertua tuh. Nah Allah mah memudahkan kan ya. Bayangin pernikahan itu kan simpel ya. Akad nikah sederhana kan, yang cuman saya nikahkan putri saya terima putri bapak dengan mahar sekian, dibayar tunai, sah. Akhirnya berubahlah status, berduaan apalagi dan seterusnya, apalagi dosa aja isinya. Sekarang berubah, memandang aja berpahala, apalagi ya memandang aja berpahala. Kebayang gak tuh? Memandang pasangan itu sama kayak memandang Ka'bah. Duduk sambil ngeliatin Ka'bah itu pahalanya kayak 2 rakaat sholat loh, sholat mutlak. Berarti memandang istri yang lagi rempong sama dengan 2 rakaat sholat mutlak. Baru memandang gimana menyentuh, gimana mengecup keningnya, gimana memeluknya, gimana dan gimana. Ibadah sholat mudah banget, nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk, berbaring, nggak bisa sholat tepat waktu, dijama, nggak bisa menjama, dikosor, dikodok. Kenapa dikodok? Soalnya ketiduran. Yang penting jangan istiqomah. Masa mengkodok istiqomah ya? Jam 9 pagi, sholat apa itu? Kodok subuh. Sekalian dijama dengan duha. Istiqomah udah setahun kayak gitu. Nah ini kayak misalnya kita pulang malam belum isya nih, tadi pas isya pas lagi di jalan macet-macetan, sampai di rumah capek banget, mandi segala macam, makan, akhirnya ketiduran, lupa kalau kita belum sholat isya. Bangun subuh, oh iya ya semalam saya belum isya. Gak apa-apa, lakukan ketika kita ingat, karena itu lu lupa atau nggak sadar atau nggak tahu ilmunya. Balik lagi, akhirnya Allah turunkan ayat untuk ngebela Khawlah bintu Sa'labah. Kenapa? Curhat kepada Allah. Jadi butuh cinta, butuh ditambahkan rasa cinta, butuh diharmoniskan perasaan cintanya, minta kepada Allah, karena cinta itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari makhluk. Hati kita tuh ada di antara jemarinya Allah, ada di dalam genggamannya Allah. Kadang-kadang kita sendiri nggak berkuasa untuk nolak apa yang diinginkan oleh hati kita sendiri loh. Dan saya ngebuktiin banget, saya sering bilang saya itu bukan tipe istri saya banget. Ada 4 hal yang istri saya nggak mau, 4-empatnya ada di saya. Ketika sebelum ketemu saya, pokoknya saya nggak mau ini, aduh kok nggak mau banget deh, nggak banget deh. Makanya jangan gampang nyumpah-nyumpahin ya, nanti malah dikasih seperti yang kita sebutin. 4 hal yang saya nggak pengen banget ada suami saya yang 4 ini, ternyata pada diri saya ada 4-empatnya. Ya Allah, tundukkanlah hatinya untukku, ditundukkan. Kok saya nggak bisa nolak kamu? Ya kuat-kuatan doa kan. Dia berdoa, ya Allah please jangan orang itu, ya Allah please yang dia. Kuat-kuatan doa, ya Allah jangan orang itu, please jangan orang itu, ya Allah please dia aja, jangan yang lain. Ustadz dilawan.
doa. Jadi minta sama Allah itu gampang banget loh. Hidup kita tuh cuma masalahnya cuma gini doang. Buat saya hidup saya itu modalnya bukan duit, bukan teman, walaupun itu semuanya penting dan berharga, tapi modal paling penting dalam hidup saya itu ini. Makanya saya nggak mau sama sekali menggadaikan doa dengan makanan yang syubhat dan haram, nggak mau.